Tempat tinggal tergantung dari ini. Yang pertanyaannya tadi kan terkait dengan tempat tinggal, apakah milik suami atau milik istri. Tergantung dari awal ketika dia membangun. Kalau dia memang membangun dari hasil hartanya sendiri, gitu ya, dari hasil hartanya sendiri, misalnya dia sebelum menikah sudah kerja, gitu ya, sudah kerja, kemudian sudah punya harta, dia menikah, pas ketika menikah langsung dia bangun rumah dari hartanya sendiri. Jadi dalam Islam ini masuk kategori harta suami yang didapat, memang yang didapat sebelum dia menikah, kemudian dibangun pas ketika menikah. Ini asli harta suami. Jadi yang rumah yang dibangun itu berdasarkan dari hasil kerjanya suami, gitu ya, dan bahkan dia dapat harta sebelum menikah, ya rumah tersebut sudah 100% milik suami, ya, milik suami. Kalau di dalam hukum positif itu ya, selama dia menikah, ya, selama dia menikah kemudian dia kerja, harta yang didapat selama dia menikah itu dianggap sebagai harta gonung gini, nanti dibagi dua kalau dalam hukum positif, gitu ya. Kalau dalam hukum Islam saya bisa memprediksikan tergantung nanti sama sekali, gitu ya. Misalnya suami pendapatannya, gitu ya, gajinya itu 50-50, gitu ya, gajinya 50-50, istrinya dapat misalnya 5 juta atau 10 juta, suami juga sama dapat. Jadi nanti dalam persentase harta waris itu ya tidak separuh-separuh, gitu ya, tidak separuh-separuh, karena suami itu harus menafkahi anak dan istri. Kalau yang 5 juta itu murni yang didapat, itu yang diperoleh milik istri yang diperoleh. Makanya sekarang itu kan banyak yang protes, menginginkan dalam pembagian harta waris itu dibagi secara rata, tidak boleh ada yang melebihi antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan sekarang bekerja. Kata ini para kaum wanita, ya, kaum feminis yang memproklamirkan untuk bagaimana para kaum wanita tersebut bisa mendapatkan harta yang sebanding dengan bagian laki-laki. Tapi ayat-ayat Al-Quran ini yang berbicara tentang waris adalah ayat qot'i. Sekarang dipetakan kayak tadi itu. Kalau dipetakan kayak tadi tetap adil, gitu ya. Untuk laki-laki dan perempuan itu tetap adil. Kenapa kok perempuan, kan anak dibanding dengan laki-laki sama dengan anak laki-laki kan 2/3. Anak ini kan nanti dia menafkahi wanita, sementara wanita itu kan dinafkahi. Kalau dia nanti besar dinafkahi oleh suaminya, kalau dia masih anak-anak masih dinafkahi oleh orang tuanya. Kalau dia bekerja maka harta yang ia miliki adalah miliknya sendiri, ya. Misalnya sudah bersuami, yang didapat itu adalah miliknya sendiri. Jadi para suami itu tidak berhak mengotak-atik sebenarnya, gitu ya. Dengan catatan sebelumnya itu memang mendapatkan izin daripada suaminya untuk misalnya dia bekerja, gitu ya. Kalau memang suaminya tidak mengizinkan bekerja, ya tidak usah bekerja, karena memang tugas utamanya seorang wanita itu di rumah, ya, di rumah, menjaga rumah dan mengurus anak keturunannya, ya. Menjaga anak keturunan. Kalau dia mendapatkan izin untuk bekerja, silakan bekerja, dan harta itu adalah miliknya sendiri, ya. Yang menafkahi adalah suami. Jadi dalam kehidupan ini memang beban suami itu lebih berat untuk memberikan nafkah, itu ya. Kalau perempuan tidak memiliki beban untuk menafkahi anaknya selama ada suaminya. Ketika ada suaminya maka suamilah itu yang bertanggung jawab 100%. Ya kalau memang suaminya miskin, maka istri ini juga ikut andil, kan, seperti itu kan. Istri ikut andil memberikan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan anaknya dan kebutuhan yang lain-lainnya. Jadi para wanita ini yang menopanglah untuk kehidupan suami. Barangkali seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah terjawab tadi, ya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sudah ada 4 ini, ya.
dalam ketentuan waris. Ada yang setengah, 5 orang, 5 kelompok, yang seperempat 2 kelompok, yang seperdelapan 1 saja, kemudian yang 2/3 ada 4 kelompok. Nanti berikutnya tinggal yang 1/3 dan 1/6, 1/3, 1/6. Berikutnya lagi kalau kita sudah kita tetap ikut dalam pembahasan ini, insya Allah sudah punya gambaran, ya, sudah punya gambaran. Walaupun tidak tahu persis-persisnya, ketika mendengar seperti ini sudah ada gambaran ketika ada meninggal, begini cara pembagian hartanya. Walaupun tidak tahu persis cara pembagian-pembagiannya, paling tidak sudah ada gambaran secara umum. Karenanya marilah dalam pembahasan waris ini kita ikuti bersama. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.